Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kalawan nyebat jenenge Allah. Aing mau siapa? Ar-Rahmani sifate Allah kang pari nikmat ageng in dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi sifate Allah kang pari nikmat cilik in dalam akhirat pokok. Qala wis ngucap sopo asy-syaikhu Syekh al-imamu kang dadi imam, al-alimu kang alim, al-allamah kang allamah, Syamsuddin kang dadi sarengengene agama, Abu Abdillahi tegese Abu Abdillah bapana Abdullah. Abu Abdillah tegese Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Tegese Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Taghmadu mugang ngahujani hu ing ikilah Syekh Muhammad sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala bi rahmatihi kalawan rahmate Allah, bi rahmatihi kalawan rahmate Allah, waridwanihi lan karidwanane Gusti Allah, waridwanihi lan karidwanane Gusti Allah. Amin. Muga nyubadani ya Allah ing pangdoa ingsun. Muga nyubadani Allah ing pangdoa ingsun. Dah, dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay bikulli ismin min asma'illahi ta'ala. Ay abtadi'u hadzal kitab biismillah. Mengawali kita mengkaji kitab ini diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Yang pertama mutabarrikan, ngalap berkah. Yang kedua musta'inan, minta kekuatan. Ya, yang pertama tadi apa? Mutabar rikan, ngalap berkah. Yang kedua musta'inan, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai kita ngawalin kitab ini, mudah-mudahan nanti sampai khotam itu selalu diberi kelancaran, kekuatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abtadi'u hadzal kitab bi ismillah. Ay musta'inan wa mutabarrikanlah. Minta keberkahan, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala libtida'i hadzal kitab, karena atau arah-arah mengawali mengkaji kitab ini. Ya, makanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini sering kita bahas. Ya, menurut ahli tauhid, bak di sini
maknanya bikana makana. Wa bi yakunu ma yakunu. Tafsirnya biwujida ma wujida biyujadu ma yujadu. Ba menurut ahli nahwu bisa disebut di sini ba yaitu bimakna istiqdar. Ba bimakna istiqdar. Artinya ya dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat kudrah, kita dimampukan ya untuk mengkaji, memahami apa yang akan dibahas. Itu. Kalau misalkan menurut ya ilmu nahwu mungkin nanti tatanan bahasa Arab, misalkan ba'jar asliyah, ba'jar zaidah. Kalau ba'jar asliyah mempunyai muta'allaq. Kalau ba'jar zaidah tidak mempunyai muta'allaq. Muta'allaq lafaz bismillah atau ba'nya lafaz bismillahirrahmanirrahim semuanya ada 8. Ya, gak usah diceritakan panjang tein. Ya, di antaranya ada khos, ada am. Ada khos, ada am. Ada khos, khusus, ada am, umum. Ada muqaddam, ada muakhir, ada yang didahulukan. Muta'allaqnya ada yang di belakang, diakhirkan. Contoh misalkan seperti abtadi Bismillahirrahmanirrahim abtadi u'allifu Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Ya, itu ibtida'i Bismillahirrahmanirrahim ibtida'i. Ya. Ta'lifi Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim ta'lifi. Itu diantaranya. Ya, ta'alluq lafaz Bismillahirrahmanirrahim ketika ba'ja itu dijadikan ba'jar asliyah. Nah, itu susunan. Bismillahirrahmanirrahim ini salah satu pokok seperti waqad qala sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibali la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Yaitu barang siapa yang melaksanakan sesuatu, mengawali pekerjaan yang baik-baik, pekerjaan yang ada ridhonya Allah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, itu akan menjadi ziyadatul barokah, menjadi tambah-tambah keberkahan atau ziyadatul khair, tambah-tambah kebaik. Barang siapa yang tidak melaksanakan atau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim ya atas semua perkara yang memang ada dalam ridho Allah, perkara tersebut qalilul barokah, aqta'u kurang keberkahan. Contoh, mau berangkat kerja nggak baca bismillah, qalilul barokah. Mantak di jalan ge banda kempes, banda bocor, duitna leungit. Itu eta teu maca bismillahirrahmanirrahim. Kasindir. Gitu. Eta mantakna ketika kita berangkat kerja baca bismillah. Meh selamat. Ziyadatul khair. Sugan we begitu di jalan aya jelema kucluk lewat. Mas mau kemana? Berangkat kerja. Oh ini sarapannya. Gitu. Ziyadatul khair. Imat tanpa bismillahirrahmanirrahim begitu berangkat kerja ban geus bocor. Eta mah berarti kurang berkah. Itu makanya harus pakai bismillahirrahmanirrahim. Apapun insyaallah Arek berangkat ngaji baca bismillahirrahmanirrahim. Misalkan kata orang tua mau kemana dan mau ngaji mah, oh masya Allah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Dan sini dulu, sini ada yang lupa nih, goceng buat jajan. Tuh baca bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau nggak baca bismillahirrahmanirrahim, boro-boro dikasih duit. Nah, gitu. Itu keberkahan bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Nah, itulah
di antara salah satu khasiat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di kitab Kasifatu saja kan diceritakan khasiat di antara khasiat Bismillahirrahmanirrahim 21, baca 21 kali sebelum tidur. Sebelum tidur baca 21 kali. Allah jaga yang pertama ketika tidur, Allah jaga dari maling, Allah jaga dari setan, Allah jaga dari kematian yang mengagetkan. Kerek tidur gak bangun-bangun, gak tahu-tahu nyamat. Allah jaga dari mautil fajaah. Mautil fajaah itu kematian yang tidak diduga, kaget. Tahu-tahu tidur, ini orang gak bangun-bangun, tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati. Allah jaga. Dan Allah jaga lagi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Bukan hanya baca bismillah, punya wudhu. Kalau orang yang meninggal ketika punya wudhu ketika tidur, itu malaikat Jibril yang hadir langsung. Saya wudhu Paham ya? Ya, para sahabat yang ada di YouTube, insya Allah mudah-mudahan berkah. Gitu ya. Nanti. Jadi ketika mau tidur baca apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Di samping kesunahan yang lain, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, khasiahnya insya Allah yang pertama ketika tidur rumahnya Allah jaga dari kemalingan. Yang kedua ketika tidur Allah jaga dari godaan-godaan setan. Yang ketiga Allah jaga ya dari mati atau kematian yang mengagetkan. Mautil fajaah. Oke sahabat, mantap. Masya Allah, gitu ya. Harus gitu. Gitu. Litauda barokatuha alaiha wa'lam annal basmalah tusannu ala kulli amrin dibali ay halun bihaitsu yutamu bihi syar'an. Jadi disunahkan baca bismillah itu terhadap sesuatu yang memang dianggap penting oleh syara. Itu diantaranya lil haditsil marri, karena memang hadis yang sudah terlewat. Wa tahrumu alal muharrami, dan diharamkan kepada perkara yang memang haramkan. Si arek mabok baca bismillah haram. Misalkan ada orang wudhu, gua mah maboknya mabok syar'i, bismillah tolol teman. Jangan sahabat ya, hati-hati. Melakukan yang haram, baca bismillah haram juga. Gitu. Lidatihi, karena zatnya beda. Kalau misalkan haram itu ada haram bidat, ada haram bisifat. Wahai sahabat, ini haram itu ada dua, ada haram bidat, ada haram bisifat. Haram bidat khomer, haram bisifat diantaranya jambu menang maling. Haram. Cuma haram jambunya mah halal. Kalau minta sabab menang maling jadi haram. Karena haram sifat. Ada haram bidat, daging babi, daging anjing, khomer eta haram bidat. Ya sahabatnya itu. Rambutan. Ya, sesuatu yang memang ada dua. Yang pertama ada haram bidat. Yang kedua haram bisifat. Waktu krohu dimakruhkan lagi baca bismillah alal makruhi, kepada perkara yang memang makruh. Ngerokok baca bismillah makruh. Dan sebab rokok makruh. Paham? Makruh lidatihi, makruh secara zatiyah. Apa? Kanadri li farji zaujatihi, seperti melihat farji istrinya. Makruh tak? Ada Bapak sia kalau sia. Bisi eta makruh. Ya. Bikhilafil muharrami li'aridin kal wudu'i bima'in maksubin. Bagaimana kalau misalkan yaitu baca bismillah ketika kita wudhu, cuman airnya air dari gosok haram tak? Ya, beda deh, kade. Gosok sendal kumaha? Gosok sendal. Gosok sendal sarwa wae, kalau gosok haramun. Gosok mah haram. Tapi kalau misalnya gimana nih? Dah dengerin dulu. Bikhilafil muharrami, perbedaan beda lagi tata caranya dengan sesuatu yang memang diharamkan li aridin, baru haramnya haram bisifat, berarti haram yang baru. Kalau wudu ibima'in maksubin, seperti orang wudu dengan air yaitu yang dari gosok.
ini mah nggak jadi masalah. Haramnya itu gosok wudunya mah nggak haram. Nanti beda. Ini yang diharamkan ini bidat. Bagaimana kalau bisifat nggak haram? Gitu. Nggak makruh juga kalau bisifat mah. Yang diituin dengan zatnya. Paham ya? Wal makruh li'aridin ka'aklil basol. Ya, misalkan seperti arid, makruh. Seperti petek. Petek halal. Makruhnya kenapa? Makan petek karena bau. Makan basol itu bawang merah, makruh. Baca bismillah makruh enggak jadi sebab itu makruhnya makruh bisifat. Ini makruhnya makruh bisifat seperti makan bawang merah. Bawang merah kan bau. Nah itu makruh. Bagaimana baca bismillah? Enggak jadi sebab haram makruhnya makruh bisifat. Yang jadi makruh itu makruh bidat dan haram bidat. Patusannu alaihima maka disunahkan makruh bisifat ya alaihima itu seperti apa namanya atau misalkan seperti wudhu dengan air boleh gosok bismillahirrahmanirrahim itu masih disunahkan. Yang tidak boleh itu secara zatiyah seperti mau makan daging babi baca bismillah haram, mau mabok mau nyolong haram. Tapi kalau makan mangganya, makan buahnya, abong-abong santri, kadang-kadang santri mana gitu, anu sawai diembat rata-rata. Tuh ngaku sih ya, anu di YouTube. Tuh santri, yang santri ngacong yang di YouTube, oke? Bahwa mah kerja di santri naon disikat. Ya, Allah, naon ngaranna? Allah kayu sendal babaturan. Dipakai masak. Ngacong. Santri. Ulah munafik, oke, bro. Bro, gitu. Tapi insya Allah barokah sebab paulima itu gitu. Alhamdulillah. Ridho na dikanyahokeun ai santri mah. Jadi geus nyaho ridho babaturan ieu mah deh. Gitu. Jadi nyopet oge anu memang teu aya ridho tapi lamun babaturan mah deh ke santri jeung santri mah insya Allah. Nah, jadi berkah. Gitu. Tapi ulah dilakukan di luar kobong. Oke, bro. Ya. Fatusanu alaihima. Ya, kalau makruh secara sifat itu boleh seperti mau makan jengkol, mau makan petik bismillahirrahmanirrahim. Dibolehkan, masih disunahkan. Nah, tapi lamun datiana seperti ngarokok. Ya, seperti ngarokok tak ade, ngarokok jangan jende. Watajibulan wajib bisolati dalam solat. Nah, seperti wajib bismillah mah bisolati di dalam solat. Ini madhab Imam Syafi'i. Li'annaha ayatun minal fatihati karena bismillah itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Indana menurut kaul ingsun sedoyo. Artinya menurut madhab Syafi'i. Ya gitu. Fatwa tabaru atau fatah tariha ahkamu arba'atin. Maka narima perbedaan ing atas bismillah opo ahkamu arba'atin 4 hukum. Ya, wa baqiyat al ibaha yang sisa hanya kewenangan. Wa qila innaha tubau fil mubahati baca bismillah dibolehkan kepada sesuatu yang memang mubah. Jadi ulama itu membagi bismillah itu ada 4 hukum. Dibolehkan, disunahkan, diharamkan dan diwajibkan. Wa baqiyat al ibaha allati la syarafa fiha yang memang tidak ada kemuliaan di dalam mubah tersebut karena kelimatain seperti memindahkan mata. Memindahkan misalkan mata itu perhiasan. Seperti memindahkan perhiasan itu mubah tidak ada manfaatnya. Enggak jadi sunnah. Mimakanin ila akhar dari satu tempat ke tempat yang lain. Fa'ala hadza ta'tiruha al-ahkam al-khamsah. Jadi dalam membaca bismillah aja ya disunnahkan itu ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah, bahkan ada yang apa namanya? Ibahah, haram, makruh, mubah, terus sunnah, terus sama apa lagi? Subhat.
Ya. Haram, makruh, haram, halal. Bener. Haram, halal atau haram. Naon deui? Sah atau halal, makruh, mubah, jeung hiji hiji haram, dua halal, tilu sunnah. Hiji haram, dua wajib, tilu wajib ketinggalan. sunnah, opat Makruh. lima Mubah. mubah, wajib, haram, makruh, sunnah, Mubah. mubah. Jadi maca bismillah oge aya opat Hukum. lima hukum. Tapi di sini mah katanya patati riha ahkam mu'arba'atin wa baqiyat al-ibah wa qila anna tubaw fil mubahati allati la syarfa fiha kana klimatain. Fa'al hada ta'ti riha al-ahkam al-khamsah. Ada beberapa ulama berpendapat masuknya kepada 4 hukum aja. Tapi itu ada lagi ulama berpendapat sampai 5. Bagaimana kalau perkara mubah baca bismillahirrahmanirrahim? Ada perkara mubah di antaranya makan, perkara mubah. Bagaimana kalau baca bismillahirrahmanirrahim? Diniatkan ibadah baru jadi sunnah. Makan mubah, syarek darek itu mubah hukum asalna. Al aslu bil ahkam al ibaha. Asal dari hukum itu Mubah. Yang memang belum, ya kalau hukum qat'i mah beda lagi. Yang memang hukum Pokoknya belum tuh, paham ya? Qauluhu qala wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.